Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi pada podcast Berdialog Formal. Dalam beberapa menit ke depan, saya dan Bisono sebagai host akan menemani waktu luang teman-teman dalam ruang dialog yang bertema Level Up Your Potensi with Awesome Activity. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan dua narasumber yang sangat spesial, yaitu ada Kak Nida dan Kak Ayuri, yang merupakan mahasiswa berprestasi dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Selamat siang Kak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah aku baik sih. Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah baik ya Kak ya. Mungkin agar teman-teman lebih kenal nih dengan Kak Nida dan Kak Aidin, bagaimana kalau perkenalan diri terlebih dahulu nih dari Kak Aidin terlebih dahulu nih. Ya, terima kasih. Perkenalkan, aku Ayuli Sail Musyarafah, biasa dipanggil Ayuli. Perkenalkan teman-teman, namamu Nida Nawatarik, mahasiswa tingkat akhir. Insya Allah tahun ini akan wisuda tepatnya di bulan Juli. Biasa dipanggil Nida. Nah, sekarang teman-teman sudah kenal nih dengan kedua narasumber kita pada hari ini. Langsung saja kita masuk ke sesi berdialog. Untuk pertanyaan pertama, Kak, bagaimana cara mengembangkan potensi diri untuk menjadikan kegiatan yang dijalani itu dapat menghasilkan prestasi? Mungkin bisa dijelaskan dari Kak Ayuri terlebih dahulu. Oke, kalau berbicara mengenai bagaimana kita bisa mengembangkan potensi, kita harus tahu dulu nih potensi kita apa gitu. Nah, kalau kita udah tahu, baru kita bisa mengembangkannya. Kalau kita belum tahu, caranya adalah kita mengikuti semua hal. Kita coba aja semua hal yang bisa kita coba buat tahu apa sih sebenarnya passion kita, apa sih minat kita, apa sih bakat kita gitu. Nanti ketika kita nyoba suatu hal tersebut, kita ada rasa kayak ada tantangan nih. Aku mau nyelesain ini, aku tertarik dengan hal ini. Berarti kita ada minat di bidang itu. Nah, kalau masalah bakat itu gini, ketika kita nyoba suatu hal dan kita belajar, setiap kali kita belajar itu kita ngerasa ada peningkatan. Nah, berarti itu ada bakat, kita ada bakat di bidang itu. Gak melulu kok semua orang itu langsung bisa, langsung mahir dalam suatu hal, itu enggak. Jadi kita itu harus nyoba dulu, kita harus belajar dulu, baru kita tahu ternyata kita ada bakat di bidang itu. Nah, setelah kita tahu potensi kita apa, kita coba ikut kegiatan yang mungkin bisa mengembangkan potensi itu. Kalau dari Kak Nida sendiri bagaimana? Dari aku kurang lebih sama dengan Kak Ayulin ya. Perlu kita ketahui atau perlu ini ya, saya sampaikan kepada teman-teman kalau enaknya panggilnya apa? Kakak aja ya. Oke, panggil aja Kak Nida. Nah, Kak Nida dulu kalau di SMK itu modelnya organisasi, jadi tidak pernah sama sekali buat berprestasi. Nah, kenapa kok contohnya aja tertarik dengan kepenulisan? Karena itu juga lagi-lagi kepada circle yang ada di sekitar kita. Jadi kalau misalkan ditanya bagaimana cara mengembangkan potensi, yang pertama kita tahu kita ketahui potensi. Nah, potensi pada dasarnya itu bukan hanya berasal dari diri kita sejak lahir, tapi potensi itu tergantung dari jam terbang kita. Semakin kita asah itu bisa, dan kemudian kalau arahnya ke karya tulis itu semakin bagus, dan nantinya itu semakin kita membuat apa ya, istilahnya tertarik. Nah, kalau dulunya saya tertarik pada organisasi, terus kalau di bangku perkuliahan masuk di karya tulis ya karena lagi-lagi kepada jam terbang kita gitu. Jadi potensi itu yang perlu digarisbawahi tergantung dari itu jam terbang kita gitu. Jadi kita mengembangkan ya kita korbankan. Ternyata banyak sekali ya Kak cara untuk mengembangkan potensi diri. Yang pertama itu harus tahu potensi diri, yang kedua mengetahui passion, dan yang ketiga mengasah potensi yang kita miliki. Baik, selanjutnya nih Kak,
kan Kak Ida dan Kak Adi ini merupakan mahasiswa berprestasi dan tentunya pernah mengikuti suatu ajang lomba ataupun penelitian. Lalu dari penelitian tersebut, benefit apa yang kita dapatkan saat mengikuti penelitian tersebut? Mungkin bisa dijelaskan dari Kak Ida dulu. Oke. Ini bisa jadi salah satu motivasi terbesar aku sih. Karena kalau misalkan kita terbiasa berkompetisi di luar, maka kita tahu dunia luar. Jadi jangan kita hanya tahu di dunia kampus itu seperti apa. Nah, itu jadi salah satu motivasi. Nah, kalau misalkan kita berbicara dengan karya tulis, ada teman saya itu yang hanya modal 500 kata aja, 500 tulisan, itu bisa menjadi modal untuk keluar negeri. Nah, kayak kemarin itu ada salah satu teman yang dari Universitas Diponegoro itu hanya bermodalkan tulisan aja, tapi tulisan esai itu bisa pergi ke Korea, Jepang, dan lain sebagainya. Nah, itu jadi salah satu motivasi saya ketika menekuni dunia penulisan. Nah, selain itu apalagi ketika kita mendapatkan juara, maka biasanya dari kampus ada tambahan benefit atau tambahan, kalau istilahnya cuan lah gitu di kampus biasanya ada kalau di tahun-tahun sebelumnya. Terus apalagi memperbaiki CV ya. Jadi kalau misalkan kenapa kok saya bilang memperbaiki CV? Nah, sebenarnya kembali lagi ke potensi. Nah, apa sih bedanya antara kita dengan mahasiswa lainnya? Nah, salah satunya kita bisa ke penulisan, bisa mahir di dalam bidang itu, kemudian ketika kita lulus kuliah itu jadi modal terbesar kita. Baik, kalau dari Kak Yuli sendiri bagaimana ya? Oke, hampir sama sih sebenarnya seperti yang dijelaskan dengan Kak Ida. Cuma nanti aku jelasin aja sesuai dengan pengalaman aku. Nah, yang pertama itu pastinya pengetahuan. Setiap kita ikut lomba, untuk aku sendiri itu kan lombanya yang aku ikuti karya tulis. Jadi setiap aku ikut lomba karya tulis itu pasti ada aja ilmu baru tentang kepenulisan yang aku dapetin gitu. Jadi kayak ikut lomba ini aku jadi tahu mengenai metode penelitian itu kayak apa sih gitu. Terus lomba selanjutnya metode penelitian, kalau aku ambil penelitian tentang ini, metodenya kayak ini gitu. Jadi pasti ada ilmu-ilmu baru yang aku dapetin gitu. Selain itu pas perkuliahan, setiap prodi itu kan ada mata kuliah metode penelitian kalau nggak salah, iya kan Kak? Iya. Nah, itu kita itu udah awal tentang matkul itu, jadi kayak waktu dosen jelasin itu kayak, oh ini kayak yang pernah aku lakuin gitu. Jadi enak sih, kayak kita itu dapat banyak sekali ilmu-ilmu baru gitu. Gak cuma tentang metode penelitian, kita juga bakalan lebih up to date mengenai isu-isu terbaru. Karena kita itu kena pressure harus tahu sebenarnya isu-isu yang sedang booming itu apa sih gitu untuk penelitian kita. Terus kemudian benefit yang kedua itu pengalaman. Di setiap lomba itu pasti ada pengalaman-pengalaman baru yang belum pernah dilakuin. Apalagi kalau lombanya itu kita keluar kota gitu. Jadi pasti ada cerita-cerita baru, ada hal-hal baru yang kita dapetin. Kayak dapat teman baru gitu. Jadi kita temennya itu juga cuma lingkup kampus aja, tapi bisa kampus-kampus lain juga. Dan yang terakhir, ada banyak sih sebenarnya manfaat dari ikut perlombaan, tapi aku sebutin juga aja. Jadi yang terakhir, yang ketiga itu dapat cuan. Dan itu bener-bener yang paling bisa membuat kita semangat untuk ikut perlombaan. Kalau kita menang itu pasti kan dapat hadiah. Nah, kalau kita ikut lomba yang itu notabene-nya mewakili kampus, itu pasti dibiayai sama kampus. Untuk kita naik ke sana, terus akomodasi penginapan, makan dan lain-lain itu dibiayai sama kampus. Jadi kita jalan-jalan ke luar kota atau ke luar negeri, tapi dengan gratis gitu. Jadi enak banget. Selain itu kita juga dapat uang saku juga. Jadi banyak banget cuannya gitu. Benar, banyak sekali ya benefit yang didapat jika mengikuti suatu lomba. Nah teman-teman,
tadi beberapa benefit yang didapat jika kita mengikuti lomba. Yang pertama yaitu kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua memperbaiki CV, yang ketiga mendapatkan cuan atau hadiah. Baik, untuk yang selanjutnya nih Kak, kan Kak Nida dan Kak Aini tadi sudah pernah mengikuti suatu ajang lomba. Nah, bagaimana pengalaman saat mengikuti lomba sampai berhasil menjadi juara? Mungkin bisa dijelaskan ya dari Kak Aini terlebih dahulu. Oke, kalau pengalaman mengikuti lomba, aku ceritain yang baru aja aku ikutin ya. Aku baru ngikutin perlombaan PASE, Olimpiade Agama, Sains, dan Riset PTKI kedua se-Indonesia. Nah, itu adalah sistemnya itu kita itu perlombaan diadakan oleh Kemenang. Jadi semua PTKI di Indonesia itu ikutan mengirimkan perwakilannya begitu. Nah, alhamdulillah aku kemarin ikut penyisian kampus itu lolos. Jadi aku mewakili kampus di cabang lomba literasi dan inovasi teknologi. Nah, untuk persiapan itu sebenarnya tim aku udah mulai dari Januari, tapi itu masih belum fokus gitu loh, masih kayak ya mulai nyicil gitu karena kita udah dapat bocoran bakal ada OASE gitu. Tapi perkiraan kita OASE itu Oktober, jadi masih kayak santai aja gitu. Terus tiba-tiba bulan apa ya, sebelum puasa pokoknya itu ada pengumuman OASE diadakan bulan Juni. Jadi kita ngebut waktu itu, tapi mudah sih soalnya kita udah udah survei dari bulan Januari pas kita KKN. Jadi KKN itu kita sembari mengamati apa sih sebenarnya yang bisa kita angkat untuk karya tulis kita selanjutnya gitu. Jadi pas waktu ada pengumuman itu kita bisa ngebut beneran gitu. Terus singkat cerita lolos kita berangkat ke Jakarta, kita lomba. Nah, lombanya itu ada dua kalau di final, ada lomba dengan presentasi, ada juga lomba dengan stand pameran. Kalau lomba presentasi itu kami itu datengin juri ke dalam aula gitu, terus kita presentasi kayak di kelas, kita ngejelasin PPT bla bla bla, nanti di akhir ada tanya jawab, kita pokoknya dikritisi lah penelitian kita gitu. Kalau lomba stand pameran itu kita standby di stand expo kita, nanti juri yang datang. Terus selain juri nanti ada juga pengunjung yang datang. Kalau pengunjung datang kita juga harus tetap siap untuk menjelaskan apa sih inovasi kita gitu. Jadi dari pagi sampai sore itu harus tetap harus tetap segar, harus tetap siap sugeng rawo. Selamat datang kami dari Queen 1 Tulungagung gitu. Harus tetap kayak semangat gitu loh. Jadi itu benar-benar berat sih. Wah, ternyata banyak sekali pengalaman yang dikelola oleh Kak Aini saat mengikuti lomba. Kalau dari Kak Ida sendiri bagaimana nih pengalamannya saat mengikuti lomba? Tadi banyak sekali cerita dari Kak Ayuin ya. Kalau dari kakak sendiri gitu ya, sebenarnya kalau kakak sendiri itu kan banyak mengikuti lomba secara online. Jadi memang karena masa pandemi, faktor pandemi, jadi untuk akses terbatasnya antar wilayah kita ya model Zoom gitu. Nah, kalau pengalamannya sendiri sebenarnya sudah banyak. Cuma kalau yang terakhir sebagai ini ya, penutup sebagai mahasiswa kemarin itu adalah lomba dengan tingkat internasional di Kuala Lumpur. Tapi jangan tanya oleh-olehnya karena kita online gitu. Jadi kemarin itu lombanya gimana, saya dari perwakilan UIN, kemudian untuk dua teman saya itu berasal dari IPB University gitu. Jadi kemarin itu lombanya kita kirimkan karya tulis ilmiah berupa abstrak, kemudian kita kirimkan, lalu kita mengirimkan video presentasi. Nah, di situ ada dua kategori. Nah, biasanya ada yang satu nama yang berasal dari Indonesia itu biasanya sering kali juara. Nah, kebetulan pada saat itu juga dia juga ikut kegiatan di situ gitu, ikut lomba di situ. Nah, terus kita tahu mereka
pesertanya siapa aja, kita teliti. Sebenarnya hal yang paling penting ketika kita mengikuti lomba, kita peka dulu apa sih yang dicari mereka untuk kita bisa jadi juara. Ketika kita hanya lomba tapi kita tidak tahu detail latar belakangnya si panitia, ya kita nggak bisa maksimalkan potensi di situ. Nah itu salah satu triksnya. Kemudian kita tahu apa sih yang jadi celahnya. Nah kita belajar semua. Alhamdulillah kita dapat best presentation ketika lomba di event itu. Kemudian siapa sih yang nggak senang ketika kita yang sebenarnya asalnya dari UIN kemudian kita masuk rilis beritanya di IPB University yang mereka notabene kampus-kampus top Indonesia. Itu yang menurutku paling terakhir ketika ikut event karya tulis ilmiah. Selebihnya itu ya online gitu. Nah, dari pengalamannya sudah Kak Ida dan Kak Yuni ceritakan tadi, bagaimana kesan dan pesan dalam setiap lomba yang pernah diikuti. Mungkin bisa diceritakan nih dari Kak Yuni terlebih dahulu. Kalau kesan dulu nih, kesan itu kita kalau ikut perlombaan apapun itu lombanya maupun itu online maupun offline itu pasti sangat-sangat berharga gitu. Kayak itu semua adalah step-step di hidup kita untuk mengantarkan kita di kedepannya agar lebih baik lagi gitu. Jadi maupun mau kalah maupun menang itu sangat-sangat berharga gitu. Jadi kayak kalau kalah ya jangan jangan ngedown lama-lama, sedih boleh, jatuh boleh, tapi cepet ayo segera bangkit. Dan untuk kesannya tadi aku ingat dari Kak Ida itu kan menjelaskan kalau kita ikut lomba itu kita harus kenali dulu siapa yang mengadakan lombanya. Itu benar banget. Kalau kita ikut lomba, kita harus benar-benar tahu perlombaan itu diadakan oleh siapa, maunya itu kayak gimana gitu. Jadi dari setiap karya tulis yang kita buat atau apapun itu harus sesuai dengan apa maunya panitia. Sebagai contoh, kemarin itu di oase pertama yang di Aceh, itu alhamdulillah aku kan juga kesempatan ikut final. Itu kebetulan karya tulis aku itu bukan tidak ada sih, tapi kurang menonjolkan sisi islami gitu. Jadi untuk oase yang kedua ini baru deh tim aku buat lebih baik lagi, kita tonjolin tuh islaminya gimana. Soalnya mengingat yang mengadakan lomba ini kan dari Kemenak, nah agama Islam tuh, jadi islaminya itu harus benar-benar ditonjolin. Baik. Kalau dari Kak Ida sendiri bagaimana nih kesan dan pesan? Oke, kalau tanya kesan-pesan sebenarnya banyak ya. Kesannya ketika ikut lomba sebenarnya sudah saya sampaikan di atas tadi, tapi yang paling penting ketika kita mau lomba itu kesannya sangat positif. Terlebih ketika kita nanti jadi mahasiswa akhir, pasti semua bakal menghadapi itu. Jadi ketika jadi mahasiswa akhir, ketika kita terbiasa dengan membaca dan juga dengan menulis, itu bakal mempermudah kita. Jadi bahan modal kita untuk lebih siap untuk menghadapi ketika kita ujian menakosa gitu. Contoh, misalkan kita terbiasa dengan berhadapan dewan juri. Nah, ketika kita berada di ujian menakosa itu tadi, kita dengan dosen itu tadi, itu ya kita biasa gitu presentasi gitu. Terus kalau pesannya sendiri, saya selalu ingat dengan pesan kakak mentor aku ya. Jadi kakak mentor aku itu selalu menekankan menulis itu bukan jangan mengharapkan jadi juara, tapi nikmati prosesnya gitu. Bukan kita yang menganggap ketika kita membatasi diri kita, oh saya nggak bisa menulis, ya kita selamanya nggak bisa nulis. Tapi kalau kita mau mencoba, ya kita pasti ada kemungkinan untuk berhasil. Istilahnya seperti ini, ketika kita mau mencoba sesuatu, 50% itu dipastikan ada gagal dan berhasil. Tapi kalau kita tidak mau mencoba, dipastikan 100% gagal.
ternyata banyak ya Kak, kesan dan pesan yang diperoleh saat kita mengikuti lomba. Untuk pertanyaan terakhir nih Kak, tips dan saran memilih kegiatan yang bermanfaat dan berdampak terhadap pengembangan prestasi mahasiswa. Mungkin bisa diberikan tips dan sarannya Kak kepada teman-teman. Dimulai dari Kak Ida lebih dahulu nih. Jadi tadi tips memilih kegiatan ya. Oke. Jadi tips memilih kegiatan. Jadi pada dasarnya ketika kakak itu di semester 2 itu kan memang kepengen lebih fokus organisasi. Terus kebetulan ada teman kakak yang di luar itu dia mengikuti suatu komunitas. Nah, dari situ aku memberanikan diri untuk berkompetisi di luar. Ibaratnya seperti ini, ketika kalian hanya terbiasa di dalam kampus, ya selamanya di dalam kampus. Tapi kalau kalian terbiasa berkompetisi di luar, entah nanti kalian dunia kerja menghadapi antara misalkan ada kampus top nih dan kalian berada di bawahnya. Nah, sebenarnya saya pernah membaca seperti ini. Ketika kita lulus, jangan membawa berasal dari latar belakang kita, tapi bawa diri kita. Jadi pilihlah kegiatan yang bukan hanya di dalam kampus tapi di luar kampus yang memang kesannya sesuai dengan potensi diri kita. Nah, potensinya itu apa? Ya kita gali. Nah, kalau kita belum ketemu, kita coba semuanya. Gitu. Jadi menurut dengan prinsip individu pribadi masing-masing. Kalau saya suka dengan notabene karya tulis ilmiah, ya saya cari komunitas kakak yang sejalan dengan karya tulis ilmiah. Baik, kalau dari Kak Ayu sendiri bagaimana? Oke, kalau tips dari aku, kita harus tentuin dulu nih goals kita apa. Sebenarnya setelah lulus ini, kita dari lulus kuliah ini, kita itu mau jadi apa? Kita mau apa sih yang pengen kita capai gitu loh. Jadi kita rinci aja nggak apa-apa. Jadi semester 1 aku mau ini, semester 2 aku mau ini, semester 3 aku mau ini, dan seterusnya gitu. Contohnya ini sebenarnya juga aku belum bisa banget sih untuk melakukan tips ini, tapi ayo kita berusaha bersama-sama gitu. Aku dulu itu pengennya semester 2 itu aku ikut organisasi buat ya nambah relasi, pengalaman dan lain-lain lah gitu. Tapi ternyata nggak bisa. Aku baru ikut organisasi itu di semester 4. Yaudah nggak apa-apa. Yang penting tetap tuh tujuan aku, rencana aku tetap aku lakuin walaupun itu mundur lah gitu. Terus kemudian semester 3 ini aku paling nggak harus ikut lomba. Aku harus menang lomba gitu. Tapi ternyata aku baru bisa menang itu di semester 4 juga. Jadi kayak oke lah, nggak apa-apa. Yang penting kita udah berusaha, kita tetap dapet apa yang kita inginin, tapi telat itu nggak apa-apa gitu, daripada enggak sama sekali. Jadi di setiap tujuan-tujuan kita yang sudah kita tulis tuh, yang sudah kita kita urutkan, nanti itu bakalan mengantarkan kita di goals terbesar kita. Jadi kayak misalnya aku menang lomba, jadi aku bisa dapat beasiswa gitu. Jadi itu kayak hukum sebab akibat gitu, bisa dibilang kayak gitu. Jadi nggak ada salahnya kita buat rencana di setiap semester kita itu kita mau ngapain. Nah, untuk memilih kegiatan yang bisa mendorong potensi itu, ya kita sesuaiin. Kayak kalau aku mau belajar kayak organisasi di kampus, berarti aku ikut HMTS gitu. Jadi tinggal disesuaikan aja. Kalau aku mau ikut perlombaan, terus aku sukanya di bidang kepenulisan, berarti aku ikut perlombaan karya tulis ilmiah atau esai atau semacamnya gitu. Tinggal disesuaikan aja. Dan juga aku baru ingat nih, teman aku pernah bilang gini, ini untuk teman-teman yang punya minat yang sama kayak aku dengan Kak Nida juga di bidang kepenulisan. Kalau kita ikut lomba terus kalah, itu nggak apa-apa. Karena gini, semua karya itu bagus, semua karya itu hebat.
Cuma mungkin beda preferensi dengan apa yang dimau juri. Jadi gak usah kalau berpikiran kalau kita ikut lomba karya tulis, esai atau semacamnya terus kita kalah, ih karya aku jelek, karya aku apa sih ini gak berbobot gitu. Enggak, cuma beda aja sama apa yang dimau juri. Ya udah ikutin aja di perlombaan lain gitu. Jangan patah semangat. Nah, dari penjelasan Kak Nida dan Kak Yuni tadi ada beberapa tips nih dan saran untuk memilih kegiatan yang bermanfaat. Yang pertama, pilih kegiatan yang sesuai dengan potensi diri. Yang kedua, menentukan tujuan yang akan dituju. Baik, mungkin cukup sekian Kak pembahasan kita pada podcast kali ini. Dan tak lupa juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Yuni dan Kak Nida karena telah menyempatkan waktunya hadir pada podcast kali ini. Saya Denon Bisono selaku moderator dan mewakili teman-teman yang bertugas memohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.